Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 22, lalu jemaat menjawab ayat 23, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia dan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas gelombang." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam dan lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, kenapa begitu penting? Mari kita rekonstruksi sejenak narasi yang baru saja kita baca. Saya percaya saudara pasti paham, hafal, dan mungkin juga sudah mendengar beberapa kali ayat ini dikhotbahkan, yaitu Petrus berjalan di atas air. Ketika Yesus perintahkan murid-muridnya pergi ke seberang, mendahuluinya. Jadi perintah. Lalu murid-muridnya, ayat 24, coba kita simak dengan baik. Ayat 24. Perahu murid-muridnya apa di sana? Sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Saudara, coba pikir sejenak. Pada waktu berangkat saya percaya lautnya itu reda, tenang, menyenangkan. Itulah gambaran kehidupan kita. Awal perjalanan hidup kita semua selalu jalan yang baik. Tapi kadang-kadang di perjalanan ada badai. Kalau saudara baca ayat ini, pernah tidak merenungkan begini? Ketika mereka karena ombang-ambing gelombang, hanya beberapa mil loh. Ya, diperkirakan tidak lebih dari 3 mil. Hanya beberapa mil. Kenapa satu murid pun tidak pernah berpikir untuk kembali ke pantai? Ayo. Kenapa tidak satu murid pun untuk kembali ke pantai? Meskipun gelombang menghantam dia tetap terus
berjalan. Kenapa? Karena dia taat. Taat dengan perintah gurunya. Taat. Kata lain adalah disiplin. Kekristenan kita itu perlu disiplin. Apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang berpikir, berdiskusi. Besok kan masih ada waktu. Tunggu hari tenang. Tapi tidak ada. Mereka meneruskan itu. Padahal lebih mudah mereka sampai ke pantai daripada mencapai ke seberang. Itu disiplin. Taatnya luar biasa. Nah, taat dan disiplin itu perlulah latihan. Saudara, latihan itu perlu terus menerus. Yang namanya latihan tidak boleh kadang-kadang, tidak boleh sewaktu-waktu. Harus kontinu. Sehingga disinilah letaknya. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita ada sesuatu yang terjadi seperti ujian, cobaan di dalam kekristenan kita. Tuhan ingin menguji kedisiplinan dan ketaatan kita sampai di mana. Saya ingin kasih contoh. Saya ingin tanya saudara. Saudara tahu binatang yang lehernya paling tinggi apa namanya? Di Palembang masih jerapah juga ya, saudara. Jerapah, lehernya tinggi. Itu binatang tidak punya senjata, tidak punya tanduk, tidak punya kuku cengkeraman. Tapi jerapah itu tendangannya sekali tendang mematikan. Luar biasa kuat kakinya. Dan punggungnya itu kerasnya bagaikan batu. Jadi beberapa kali serigala, harimau naik ke atasnya, gigit-gigit cengkramnya, enggak mempan. Keras sekali. Kenapa demikian? Saudara tahu jerapah melahirkan anak? Ada yang lihat? Di sini. Saya juga lihat di Discovery Channel. Ya saudara. Ya. Jerapah itu kalau melahirkan anak bukan cari rumput yang hijau, yang empuk. Dia cari batu, tanah, batu kasar. Dia cari di situ. Dan jerapah tidak jongkok, tidak tidur melahirkan, tapi berdiri. Dan ketika melahirkan anaknya harus jatuh dari induknya 3 meter. Coba bayangkan kalau bayinya orang jatuh 3 meter, apa yang terjadi saudara? Baru lahir langsung jatuh. Dan jatuhnya itu punggungnya lebih dulu. Jatuh punggungnya lebih dulu. Itu latihan pertama. Karena itu punggungnya keras. Sejak lahir sudah dilatih. Punggungnya supaya kuat. Belum sempat berdiri. Ditendang oleh ibunya. Ditendang. Tendang lagi sampai berdiri. Berdirinya belum jejak. Sudah ditendang lagi. Supaya lebih kuat lagi. Ditendang lagi. Suruh lari. Ditendang. Dikejar terus oleh ibunya. Sampai tidak terkejar ibunya. Itu sebabnya jerapah. Tendangannya luar biasa. Larinya luar biasa. Saudara, hebat. Itu letaknya. Tapi kita seringkali tidak mau mendisiplin diri kita untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita selalu anggap itu sebagai sambilan. Tidak bisa. Iman kita itu kuat atau tidak bergantung dengan kemauan kita. Sehingga dikatakan situ luar biasa, dididik, disiplin. Dan inilah murid. Yesus menyuruh mereka ke seberang duluan. Supaya mereka itu bisa kuat, saudara. Menghadapi badai itu. Kita lanjutkan sekarang ayat 25. Ayat 25. Kita lihat ayat 25 di sini apa? Ya, coba baca. Kira-kira apa? Jam 3 malam. Saya percaya berangkatnya petang.
Jadi dari petang sampai jam 3 malam. Diombang-ambingkan. Kira-kiranya pucatnya sudah hilang. Ya, muntahnya sudah tidak ada lagi. Diombang-ambingkan berapa jam? Coba saudara. Harapannya sudah tidak ada. Satu-satu dia pikir hanya mati. Tapi saya senang sekali ayat ini. Perhatikan saudara. Kira-kira ya jam 3 malam. Tolong sambung. Lebih keras lagi apa? Apa? Siapa yang datang? Elten dalam bahasa Yunaninya. Datang. Hadir, melawat, mendampingi. Itulah kita. Jangan takut. Saat-saat kita menghadapi hidup seolah-olah sangat kritis. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita. Dia pasti datang, melawat, menghampiri kita. Amin. Oh, ini penting sekali. Itu iman. Tuhan sangat peduli dengan kita. Ya, dulu agama yang lama nyuruh saya jihad. Ya. Sekarang Yesus sudah jihad duluan. Enggak nyuruh saya jihad, saudara. Jadi di situ dia berbuat lebih dulu. Dia datang. Datangnya bagaimana? Coba baca dengan baik. Datangnya bagaimana? Dikatakan eten peripaton. Epitentalasan. Dia berjalan apa? Di atas gelombang. Kan waktu itu sedang gelombang. Jadi dia berjalan untuk menunjukkan engkau diombang-ambingkan gelombang ini yang membuat engkau penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Lihat kuasaku, aku berjalan di atas gelombang yang kau takutkan itu. Karena gelombang itu tidak ada apa-apanya bagiku. Amin. Oh itu. Amin. Kita harus percaya. Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, talasan. Saya lebih suka menerjemahkan gelombang. Ombak. Daripada air. Karena kalau air kayak main ski dia. Tapi dia mengatasi gelombang. Percayalah, apapun gelombang menimpa hidupmu, dia berada di atas segalanya, sanggup meredahkan itu semua di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Itu letaknya. Orang disiplin, ya, luar biasa hasilnya. Tapi kita ini tidak, kita lemah, lembek. Ya. Saya ingin kasih contoh lagi. Saudara, coba saudara tanam pohon. Satu dalam rumah, satu di luar rumah. Pohon yang di luar rumah kena angin, kena hujan, kena debu, kena panas. Pohon yang di dalam rumah itu tidak keanginan, tidak kehujanan, tidak debu. Saya ingin tanya dengan saudara. Mana yang pertumbuhannya lebih besar? Di mana? Nah, ternyata pinter dong Palembangnya. Jangan bodoh. Bodoh bahasa Palembang tuh lolo. Bengak katanya serait. Jadi yang tumbuh karena gelombang, karena angin, karena diterpa panas, hujan. Jangan takut, engkau akan bertumbuh lebih besar. Amin. Itu penting sekali. Jadi jangan cengeng, lebay. Ada masalah bukan datang kepada Tuhan, tulis status. Ngapain? Masalahmu ditulis di status. Lalu saudara senang, banyak yang like. Saudara ngerti maksudnya like? Syukur. Itu maksudnya. Saudara kalau datang kepada Tuhan, Tuhan yang datang kepada kita. Amin. Tuhan yang datang. Dia datang.
Pasti itu. Itulah yang dimaksudkan di sini. Lalu masuk kepada ayat 26. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas gelombang, tolong sambung, terkejut dan berseru. Lalu berkata apa? Padahal itu siapa? Yesus. Tapi dikira hantu. Selalu orang yang dikuasai ketakutan, pikirannya, hidupnya, jiwanya dikuasai dengan pikiran yang negatif. Selalu apa saja dia anggap. Padahal yang datang itu pertolongan. Yang datang itu Tuhan. Tapi dia anggap dia benar-benar ini bengaknya. Saudara tahu, di tengah-tengah ketakutan kita, tanpa kita terasa, dia hadir di tengah kehidupan kita. Amin, saudara. Dia hadir. Seperti kelihatan menakutkan, tapi yang datang adalah pertolongan. Pertolongan. Itu iman. Kita harus kuat di situ. Karenanya dikatakan di situ dia merasa itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Takut terhadap gelombang. Sekali lagi, takut menghadapi tantangan. Nah, sekarang yang kedua, takut menghadapi tantangan. Ya. Lanjut kita di sini. Dikatakan di situ, ya, tetapi segera Yesus berkata kepadanya, apa? Tenanglah, inilah aku. Jangan takut. Tenanglah, tarsaite. Tenang. Ego eimi. Akulah dia. Kata-kata ini semacam paten buat Tuhan. Murid-muridnya segera mengenal. Segera mengenal. Dia bukan hanya tahu, dia kenal. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Ego eimi, akulah dia. Ani hu, akulah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya. Ego eimi. Hanya dia. Coba perhatikan. Yesus selalu berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik. Tidak pakai dan kawan-kawan. Gak ada, saudara. Nah, satu-satunya. Satu-satunya. Akulah terang. Akulah roti kehidupan. Banyak sekali. Semua berkata apa? Ego. Ego emi. Itu ciri khasnya. Kita kalau nelpon suami atau nelpon istri, seringkali istri ngomong begini, ini siapa? Gitu. Karena kadang-kadang suara kita mungkin karena apa suka berubah. Ini aku. Nah, pasti dia tahu, saudara. Gitu. Ya, enggak mungkin ada orang lain berani ini aku. Ya pasti suaminya bilang ini aku, Ma. Oh ya, sudah tahu dari situ. Jadi dia kenal. Suami istri itu saling kenal. Maka mukanya rada-rada mirip. Mukanya rata-rata rada mirip, saudara. Saya masih ingat, kami dulu punya majelis. Namanya Pak Wesley. Ya, di sana. Dia orang Batak. Istrinya orang Sunda. Kan tips Batak Sunda itu beda banget. Sunda kan imut-imut. Batak kan amit-amit. Agak beda. Tapi karena mereka menikah, punya anak banyak sekali. Ya. Terus tiap hari ketemu, lama-lama mirip.
Suaminya, istrinya agak lebar-lebar, suaminya agak kecil-kecil gitu. Jadi mirip. Kenapa? Bergaul. Bergaul. Suami istri pasti mirip. Kalau tidak mirip, dia sering lihat siapa itu, saudara. Nah, makanya jangan suka lihat orang lain. Pandang-pandangan bahaya itu. Nanti lama-lama jauh. Mirip. Saya ingin kasih contoh lagi. Saya gembala resort Jakarta Barat, Metodis. Saya itu orang Metodis sampai hari ini Metodis. Gitu. Tapi tidak pernah dipanggil pulang. Ya terserahlah, saudara. Gitu. Nah, sudah. Kami punya bendahara anugerah di Jakarta Barat itu namanya Om Gan. Om Gan itu ya bendahara. Ya. Jadi maksudnya pendeta memang sering-sering ke rumah bendahara itu, saudara. Jadi saya datang pagi-pagi ke sana. Kalau anak-anak mereka sudah tidak tinggal dengan mereka, ada di Australia, di mana, saudara. Ya sudah, saya datang. Lalu si Om bilang dengan tante, Ma, istrinya masuk, bawa kopi susu pisang goreng. Saya cari di kamus bahwa itu kopi susu pisang goreng, nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Tapi dia cukup, keluar kopi susu pisang, di kamus bahasa apa saja, nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Karena pisang goreng panas, kopi susunya cepat habis. Saya bilang, Tante, Tante Gan jawab begini, Domini jangan genit. Saya bilang, tadi kan Om bilang, Tante ngerti. Saya bilang, Tante enggak ngerti. Kalau Om beda. Karena apa? Bergaul. Mirip itu karena bergaul. Berdoa, ibadah, menyembah, memuji. Baca firman Tuhan. Terus bersama dia. Engkau akan mirip bersama Kristus. Ini doa jarang-jarang. Ya, ke gereja asal ingat. Ya, mirip uang pasar lah. Nah, saudara, ya. Jadi dia harus mirip. Itu suami istri. Kenapa? Bergaul setiap saat. Dalam suka, dalam duka, semuanya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak mirip dengan Kristus? Karena kita menjaga jarak. Mari. Saya percaya kalau firman Tuhan mengisi hidup kita, luar biasa. Dahsyat, saudara. Dalam kehidupan kita. Terjadi sesuatu. Berubah. Karena itu kita perhatikan di sini. Setelah Yesus jumpa dengan dia. Ayat 28. Ayat 28. Lalu Petrus berkata kepadanya, tolong sambung. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas gelombang. Saudara tahu ini namanya courage. Keberanian mengalami mujizat. Tadi disiplin, sekarang courage, keberanian. Untuk menerima mukjizat harus punya keberanian. Ambil langkah iman. Harus punya keberanian. Iman itu tidak bisa dikuat-kuatkan kalau kita tidak kuat. Kenapa kita kuat? Karena bergaul bersama dia, bergaul sama firman-Nya, selalu otomatis kita menjadi kuat. Ya dikatakan di situ. Dia punya keberanian. Dia ingin sama seperti gurunya. Gurunya mampu berjalan di atas gelombang. Aku pun ingin berjalan di atas gelombang. Hebat. Saudara, saya saksikan sedikit.
Saya ditahan di penjara 6 tahun. Tahun 74 sampai tahun 82. Dari umur 27 sampai umur 33. Hanya kepada percaya Yesus. Zaman dulu itu ada Pempres 11 Supersi. Jadi kalau orang ditangkap, tangkap dulu baru periksa. Sekarang hukum sudah jauh lebih baik. Jangan sampai kembali lagi di zaman itu, saudara ya. Ya, hukum sekarang sudah jauh lebih baik. Periksa terus nggak ditangkap-tangkap. Nah, dulu tangkap dulu. Saya ditahan, ya itu 1 tahun tidak diperiksa, bayangkan. Jadi kita tidak tahu kita ini perkara apa. Setiap saya tanya petugas, pikir aja sendiri. Yang nangkep dia, yang mikir aku. Ya. Jadi pikiran saya bingung. Tahun kedua baru diperiksa. Pertanyaannya, apa sebab jadi Kristen? Karena dari sepak terjang saya, dari latar belakang saya, dari keluarga saya, dari pendidikan saya, tidak mungkin saya bisa jadi Kristen. Ya. Lalu dia tanya, kenapa jadi Kristen? Saya bilang, baca Alkitab. Hanya baca Alkitab. Baca Alkitab, saya bilang. Ada salah satu pemeriksa. Saya selalu diperiksa bukan di polisi. Ya, di Kopkamtib, Teperda, Teperpu itu. Ya. Jadi saya tidak berurusan sampai dihukum, saya tidak berurusan dengan polisi. Ya, berurusan dengan penguasa militer. Jadi sudah ditanya apa sih? Saya katakan baca Alkitab. Salah satu pemeriksa bertanya, baca Alkitab yang mana? Ini ada Alkitab, tolong tunjukkan. Ya saya tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18, hanya dia yang tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. ECG 1. Jadi di dalam diri Kristus adalah pernyataan Bapa, kehendak Bapa, kerinduan Bapa, hati Bapa, kasih Bapa, semua ada pada pribadi Yesus. Terima dia, engkau akan menerima semua apa yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu dia baca. Sudah dia baca, dia ngomong, saya nggak jadi Kristen. Ya, kamu bilang baca ayat ini jadi Kristen. Sekarang saya baca, saya nggak jadi Kristen. Ya, jawab yang benar, masuk akal. Apa kamu pernah sakit, masuk rumah sakit Kristen? Maksud Bapak, ya siapa tahu kamu disuntik. Kalau ada suntikan menjadikan orang Kristen, kita suntik semua selesai, saudara. Tidak capek-capek penginjilan. Kadang-kadang orang saking benci dengan Kristen tuh tindakannya nggak masuk akal. Saudara, ya sudah. Saya jelaskan dengan dia. Tapi dia tidak percaya. Dia bilang, kamu baca ayat ini jadi Kristen. Saya baca tidak jadi Kristen. Beda Pak. Saya dipilih, Bapak tidak. Amin. Ngerti maksudnya? Kalau saudara bisa percaya Yesus, itu bukan karena kekuatanmu. Tapi karena pilihan Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Siapa kita? Kita tidak lebih dari orang lain. Tapi kita dipilih. Sejaman dengan saya ada 2 Abu Bakar. Tapi Abu Bakar yang ini dipilih, Abu Bakar sana teroris. Coba kalau saya tidak dipilih. Ya, apa nasib saya? Tapi pilihan Tuhan itu dahsyat. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi kita harus punya keberanian bertindak. Keberanian. Saya lanjutkan. Pemeriksaan itu kadang-kadang baik, setengah baik, kadang-kadang sangat kejam. Saking lamanya diperiksa dan mereka sudah mulai jengkel, saya pernah di strum.
Orang lain di strum suruh ngaku, saya di strum suruh nyangkal. Saudara. Strum. Waktu strum pingsan. Rupanya segera dibawa ke kamar, dibantuin oleh teman-teman, disadarkan pakai minyak PPO itu. Zaman dulu sudah sampai panas hidung saya. Ya, harus sadar. Beberapa hari strum lagi. Waktu saya sekolah di Batu Malang itu tahun 74 dinginnya luar biasa. Dingin sekali. Saya punya penyakit rematik. Di persendian saya ini kalau sudah kumat, aduh, tidur enggak bisa. Sakit. Dikasih Remason sampai 3 botol enggak mempan, saudara. Ya, mungkin obat-obat itu sudah tidak ada lagi di zaman saudara, tapi itulah. Tapi sejak disetrum sembuh sampai hari ini. Saya yang rematik jangan coba-coba strum sendiri ya. Saya tidak tanggung jawab, saudara. Saya ingin tanya, ketika mereka nyetrum saya, memang punya niat menyembuhkan saya. Nah, niatnya jahat kan? Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bisa balik. Apa yang mau dijahat orang Tuhan kepada kita, Tuhan bisa balik menjadi kebaikan bagi kita. Jangan takut menghadapi orang punya niat jahat. Apapun niatmu, bagiku percaya, Tuhan sanggup beri kebaikan dalam diriku. Jadi ada sesuatu tindakan, keberanian, courage. Saudara mau menerima mujizat Tuhan? Harus punya keberanian iman, courage, disiplin, courage. Kita lanjutkan sekarang ini. Kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu, tolong sambung, berjalan di atas air, epitahudata kai elten. Dia datang. Jadi Petrus sempat berjalan di atas gelombang, sempat mengalami mujizat. Ketika dia datang, ingin ketemu siapa? Jumpa dengan siapa? Yesus. Coba perhatikan. Fokus. Begitu dia tidak fokus, badai. Jadi yang ketiga, hidup itu harus fokus. Pandang terus Tuhan. Percaya dengan Dia. Jangan hiraukan. 3 hal ini saya lihat dalam narasi ini. Disiplin, courage, itu fokus. Fokus. Ketika dia fokus, dia mengalami perkara itu. Tetapi kita lanjutkan di sini. Ayat 30. Tolong sambung. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin apa? Takutlah dia dan mulai ia tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong. Karena tidak fokus. Mulai lihat kanan dan kiri. Saudara begini. Kalau saudara ingin mengalami mujizat, fokus dengan janji Tuhan. Fokus dengan janji Tuhan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Bukan berarti kita pura-pura mengabaikan masalah. Sadar kita punya masalah. Sadar kita punya keterbatasan, ketidakmampuan. Tapi percayalah, janji Tuhan itu melampaui itu semua. Jadi kita harus fokus dengan janji Tuhan. Jangan selalu berbantah-bantah dengan ketidakmampuan diri kita. Lebih protes pada Tuhan. Saudara pernah baca buku ilmiah? Saya pasti saudara percaya. Enggak lolo kan? Saudara jadi percaya. Gitu. Jangan sampai otak udang atau pelempang itu ya. Jadi saudara baca. Saudara kalau baca ada istilah-istilahnya. Aduh, apalagi buku filsafat. Tinggi-tinggi sekali. Setelah apa kesan saudara setelah baca buku itu? Apa kesan kita? Tidak masuk akal. Karena apa? Terlalu pinter.
buku ini terlalu pintar. Begitu bangganya kita dengan buku-buku ilmiah yang kita baca sampai kita tidak ngerti. Aduh. Ya. Jadi yang namanya orang pintar itu harus keluarkan istilah-istilah yang buat orang tidak ngerti. Gitu. Jadi enggak. Tapi heran ketika saudara baca Alkitab firman Tuhan nggak masuk akal, saudara belagak protes dengan Tuhan. Tidak percaya. Lebih mengagumin buku-buku ilmiah daripada firman Tuhan. Kalau kita tidak masuk akal, tundukkan, taklukkan pikiran kita. Bahwa apa yang dipikir Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang aku pikir. Amin. Di situ baru iman kita bisa bertumbuh. Kuat terus. Sehingga betul-betul mengalami kedahsyatan. Dahsyatnya luar biasa, pertolongan, janji Tuhan, semuanya terjadi. Lalu kita baca sekarang ayat 31. Ayat 31. Tolong mulai, baca 1, 2, 3. Ya, stop sampai di sini. Apa? Apa? Saudara ngerti? Segera. Yutus. Dia tidak pernah menunda-nunda. Pertolongannya pasti tepat waktunya. Segera. Dia mengulurkan tangannya. Dia yang berinisiatif. Dia yang menolong kita. Seberapa banyak kita berdoa? Kenapa belum dikabulkan? Tuhan sedang menguji. Percaya ya, dan harapan kita. Apa sungguh-sungguh kita percaya dan berharap. Jadi Tuhan sedang melatih kita supaya sungguh-sungguh kita memiliki kepercayaan dan harapan dengan Dia. Amin. Percaya dan harapan. Coba katakan. Percaya dan harapan. Akar kata bahasa Ibraninya satu. Batah. Batah. Coba ucapkan. Bukan toko bata itu batah. Batah. Bukan Batak. Batah. Ya, percaya dan harapan. Orang percaya pasti punya harapan. Kalau saudara ingin punya harapan, letakkan dirimu pada kata apa? Percaya. Percaya. Saudara, saya ingin tanya sedikit suami istri. Jadi yang belum menikah sabar ya. Lebih baik sedikit lama jomblonya ya daripada cepat-cepat kejeblos. Ya gitu. Kan dulu kan banyak janji. Ya, laki-laki itu banyak janji. Makanya saya bisa lihat orang laki perempuan jalan, saya langsung tahu ini sudah kawin atau belum. Bukan berarti saya punya ilmu, enggak. Ya, saya tahu. Dari mana? Kalau laki-lakinya ngomong terus, itu belum kawin. Dalam rangka rayuan kalau perempuannya ngomong terus yang lakinya diam aja, itu sudah kawin, saudara. Nah, saudara, seringkali laki-laki ingin diterima, ya. Maukah engkau hidup bersama saya dari nol? Ya, jangan mau. Kalau ada laki-laki ngomong, maukah engkau bersama saya hidup dari nol? Bilang, ke pom bensin aja. Kan di pom bensin selalu bilang, ini Pak, dari nol. Nah itu saudara. Harus pikir bagaimana nanti. Jangan bilang nanti bagaimana. Tidak boleh. Tanya dulu, kau punya gawe apa? Pengangguran atau bukan?
Tunda dulu cintamu, cari dulu. Enggak, kita kawin dulu baru cari kerjaan. Ah, itu bohong, saudara. Itu bohong. Bahasa Palembangnya ngotai itu, saudara. Ya, ibu-ibu begitu banyak janji, apa ditepati semua? Oh, banyak sudah lupa, saudara ya. Janjinya sudah lupa. Karena proses hidup. Ya. Kalau belum menikah itu kelihatan sekali. Waduh, sayangnya, apalagi depan mertua, hormatnya. Zaman saya pacaran, SD masih sudah pacaran, SR dulu saya. Ya, pacaran biasa gitu ya. Gitu. Itu enggak berani ke rumahnya. Hanya lewat depan rumahnya, balik lagi, lewat lagi. Siapa tahu dia keluar. Tahu-tahu yang keluar kucingnya. Itu sudah senang. Sudah senang. Gitu. Lalu besok sekolah kita ngomong, kemarin aku lewat rumahmu keluar kucingnya ya. Ah. Saudara, zaman dulu tuh masih indah, sekarang sudah tidak indah lagi. Saudara, mendisiplin hidup menunjukkan hidup kita itu indah, berharga. Amin. Itu penting sekali. Tapi saya punya keberanian. Karena orang pikir kakek saya siapa, orang tua saya siapa. Saya punya keberanian. Datang. Ya, di skip ujung sana. Apa nih? Linjanganku tuh di sana. Skip ujung. Oh, itu tempat selesai oplet itu pas, saudara ya. Tidak ada lagi oplet ke sananya, saudara. Nah, sudah. Datang, ketemu. Ya, ini ceweknya, ini cowoknya, bapaknya di tengah. Kita mau ngomong apa coba? Ditungguin. Cari bahan tambah hilang. Terus saya bilang, itu cicak ya. Ceweknya ngomong, iya cicak. Bapaknya jawab, memangnya baru tahu itu cicak. Susah omongnya. Nah dulu itu taplak mejanya itu lebar lebar. Jadi nyodorkanlah kakiku ini. Siapa tahu ketemu kakinya. Sudah senang sekali saya, saudara. Tersentuh itu rasanya nyetrum sampai ke ujung-ujung. Tapi tidak jadi nyetrum. Karena bapaknya, kaki siapa ini? Salah senggol, saudara. Nah sekarang saya tanya, kenapa kita butuh Yesus? Kasihnya, semuanya. Kalau tanpa dia, perkawinan kita, rumah tangga kita, tidak ada kebahagiaan. Kita perlu Yesus. Amin? Ya. Kenapa? Coba, dulu tersentuh nyetrum. Coba tanya ibu bapak yang sudah menikah lama, masih nyetrum enggak? Istrinya coba-coba pegang tangan istrinya, tangan suaminya. Apa jawab suaminya? Ah, genit kau. Dulu laki-lakinya yang cari. Itulah normal. Jangan andalkan cinta, makan tuh cinta, saudara. Lebih baik pilih laki-laki yang bertanggung jawab. Itu utamanya. Tanggung jawab harus ada yang diandalkan. Wanita itu sedikit matre enggak apa-apa. Sebab untuk masa depan. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja oleh istri oleh suami, jangan dikembalikan kembaliannya. Simpen aja. Kalau dia tanya, habis gitu. Ya. Kalau suami tanya, masih ada uang mah, gitu. Dekati lagi. Baik, itu baik.
Itu baik. Sebab kalau ada apa-apa dengan suaminya, rata-rata harta benda istrinya yang keluar. Menopang dia kembali. Amin, saudara. Itu pentingnya. Bukan ngajarin bohong. Gitu. Ya, habis saja bilang. Habis. Bakal. Gitu, saudara ya. Bakalnya belakangan. Habis. Bakal. Saudara. Loh iya. Nah dari situlah Tuhan mengajar terus. Melatih terus. Waktu saya jadi Kristen hanya ada satu ayat yang saya keberatan. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Oi. Ya. Ditabok wong sebelah kiri, kasih kenyang. Ngajak bala ini Pak. Iya. Jadi tidak bisa. Sulit sekali saya terima. Sampai saya belajar bahasa aslinya takut salah diterjemahkan. Sebab dulu tidak ditampar orang, nampar orang. Sekarang suruh tampar pipi kiri, beri pipi. Aduh, lemah banget ini. Kurang semangat ini. Lalu saya berdoa. Saya tanya Tuhan. Tuhan maksudmu apa ini? Tuhan jawab. Bukan jawab pakai telinga, di pikiran itu, di hati itu. Nah, saya belum tahap hamba Tuhan yang dengar suara Tuhan naik turun sorga. Belum. Saya belum taraf itu. Saya masih yang biasa-biasa baik. Kan ada lain kan hamba Tuhan malam ke sorga, pulang turun lagi. Malam sorga, siang turun lagi. Saya belum. Saya kalau jadi seperti itu tidak balik lagi saya, saudara. Ya sudah. Itu tidak ngomongin sana ya. Sudah. Jadi itu ayat paling sulit. Tapi Tuhan jawab di hati saya. Tuhan, tampar pipi kanan, pipi kiri, berikan pipi kanan. Bisa enggak saya rubah Tuhan? Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Jadi Tuhan jawab dalam pikiran saya. Kalau begitu, tidak perlu Yesus mati buatmu. Cukup guru silat ngajarin engkau. Oh, jadi yang tidak mungkin kita lakukan, mengampuni segala sesuatu, mengasihi, memberkati orang yang bersalah dengan kita, itu karena Kristus telah menyerahkan nyawanya. Amin. Yang mengubah kita, membuat hati kita berubah. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Buka hatimu, terima Roh Kudus. Teduhlah. Reda. Begitu dia naik ke dalam perahu, langsung reda. Percayalah, kalau ada Yesus dalam hidupmu, tidak ada badai yang tidak bisa diredahkan. Dia sanggup meredahkan segala sesuatu. Asal dalam hatimu, hidupmu, terima Yesus. Di situ letaknya. Jadi ada 3 hal tadi. Disiplin, courage, dan fokus. Pasti kekristenan kita akan bertumbuh berbuah.